Terus yang nomor ini pertama? Pak, saya udah habis 2 botol kapsul ya Pak. Iya. Jantungnya sudah agak mendingan. Iya, udah enakan. Udah enakan, cuma masih suka ada debar-debar. Iya, iya. Sama kepalanya masih suka pusing, terutama di sini nih Pak. Iya, pusing di sini. Iya. Iya, iya. Apa di alis mata sini Pak, Iya, sakit. iya. Sama saya keputihan Pak, habis minum obat ini keputihan. Ya, itu bukan dari obatnya. Kalau umpama dari obatnya pasti semua wanita keputihan. Cuman pas kebetulan keputihan. Nah, terus nanti minta ini aja. Nah, nanti minta obat keputihan kayaknya sih ada itu. Kasih aja 10 ya. Sama ini Pak. 12. Kakinya kemarin kan sama Bapak, saya kan pengakuran nih Pak, Ya. buat ini sakit, buat apa Ya. ditekuk. Kemarin habis diurut sama Bapak sekali tuh, saya bisa Ya. sholatnya begitu Ya. tuh. Ya. Sekarang obatnya habis, sakit lagi Pak. Sakit lagi, ya udah nanti diterapi lagi. Belum, udah diterapi belum? Saya maaf Pak, saya nggak mau terapi, saya lagi. Oh, lagi haid. Oh ya, ya. Cuma udah. maunya dipegang sama Bapak sini. Ya, cuman kalau lagi haid tetap nggak bisa juga. Oh gitu Pak. Iya, paling kalau udah selesai nanti kesini lagi baru terapi lagi. Ya kalau lagi haid memang nggak boleh diterapi. Oh gitu. Ya. Walaupun belakangnya sini aja. Iya, nggak boleh. Oh gitu. Ya itu bisa pendarahan sebabnya. Oh. Ya. Kita nggak boleh sembarangan juga. Iya. Jadi nanti aja nunggu minta obat itu dulu. Nah, nanti kalau umpama apa namanya memang masih sakit kan itu nggak bisa yang mengandalkan obat, harus terapi. Ya nanti bantu terapi. Ya. Dan kemungkinan paling 3 kali, 2 kali lagi paling udah selesai total itu. Iya. Jadi sekarang ini obat aja. Iya, obat aja. Terus nomor 2 ya? Ya. Pak, dikasih obat itu nggak Pak? Syaratnya nggak Pak? Itu ya, Nayan. Apa? Nah, kursinya sini. Nah. Kenapa? Iya, dikasih. Dikasih obat syaratnya Iya, juga, dikasih, Pak? ya. Kenapa, Bapak? Cuman yang pertama sebenarnya kalau mungkin rumah itu saya rasakan dari sejak kecil. Iya, iya. Jadi saya Iya. karena mungkin karena dari keluarga yang satu punya. Iya, iya. Lalu untuk berikutnya sekarang yang saya rasakan di sini rumah jadi awalnya saya Sering nyeri. terlalu kerja keras. Jadi Iya. saya kan supaya efektif. Iya. Jadi daging itu 40 kilo atau berapa sarangkul gitu. Iya. Sarangkul terus itu kalau antar gitu. Iya. Jadi waktu itu kuat sekali. Iya. Nah sekarang yang menjadi masalah fungsi saya itu buang banget sampai. Iya. Buang waktu. Jadi Ya mudah meriang gitu ya. bisa panas badan. Iya. Terus Iya. lelah. Iya. 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 Sering debar-debar enggak? Sudah benar-benar Iya, mudah kaget. udah kaget. Sering mimpi ketemu orang meninggal. Anu sekali-sekali. Iya. Tapi Iya, meninggal. iya, Tapi- iya. Tapi kalau maksudnya ada- walaupun sekali itu seminggu sekali atau gimana? kalau untuk dalam hal mimpi yang itu enggak anu Iya. cara, tapi Iya. bahwa saya suka yang saya rasakan itu depresi. Iya. Rasa takut, Dia rasa takut. Iya, iya, terus rasa cemas. iya. Rasa Sama, sama apa telinga dingin enggak? Tadi kan sekali-kali nih. Iya, sama tenggorokan enggak jelas. Tenggorokan ada yang sedikit, ada Iya, jadi suka kalau kayak pas ini kalau kayak makan anu enggak kayak lancar. kecekek saja. Kayak kecekek. Oh iya. Iya. Terus sama di kaki tangan sering dingin. Dingin. Ya, mudah kesemutan. Semutan enggak emang Enggak, iya. Iya. Itu di energi empedunya lemah, itu sebenarnya bukan mah. Makanya kalau Bapak minum obat lambung apa macam-macam enggak sembuh kan? Enggak, Ya, karena itu masalahnya di empedunya yang masalah itu cuma kekuatan kerjanya saja lemah. Oh. Makanya bikin debar-debar, mudah kaget. Nah, kalau sering mimpi ketemu orang meninggalnya, nah itu telinga tidak mendenging, terus tenggorokan tidak rasa tercekik. Nah, itu jantung yang lemah. Nah, tapi ini di energi empedunya saja yang lemah. Jadi nanti Bapak minta itu aja, kapsulnya saja. Terus kalau nanti ambil yang kecil dulu aja, yang isi 30. Nah, nanti kalau enakan kok belum sembuh total tinggal nambah. Jadi apa nggak banyak mengeluarkan biaya. Ya, ya udah terapi. Sudah tadi. Iya. Nah, nanti tinggal minta obatnya sama.
ya. Kalau dalam hal terapi, umpamanya main terapi boleh? Silakan datang aja pokoknya ya. Dan di sini memang sengaja nggak dibuat paket karena kita nggak sistem bisnis ya. Kalau sistem bisnis itu bapak harus datang sekian kali, paket sekian, nah itu Jadi ya sekarang di sini Pak, ya. Jadi kalau umpamanya sama makan sedikit Ya. sama makan sedikit, sampai sedikit Ya. itu langsung Ya, itu karena sugesti saja sebenarnya. Ya, kalau bapak saya udah makan belum? tadi udah makan. Ya, kalau nggak percaya makan sambal aja sama yang si biasa pantang. Silakan, mumpung ada saya. Jadi kalau kamu nanti saya tanggung jawab. Terus apa namanya? Yang penting pantangan di sini cuman pepaya, kacang tanah dan pisang. Tantangannya 3 ini aja. Ya, Kacang tanah pisang. dalam bentuk turunannya juga nggak boleh ya. Ya, Pokoknya pokoknya dibikin apa-apa Yang itu nggak ya, boleh. kalau pisang sama pepaya itu kalau sudah dimasak boleh, silahkan saja. Kalau udah dimasak. Ya, kalau kacang tanah dalam bentuk apapun jangan dicoba dulu ya. Itu harus hati-hati yang itu. Kalau yang pedas, asam silahkan makan saja. Kalau bapak yakin umpama kita makan kan rasanya paling cuman umpama sesek sebentar ya. Ya udah nggak usah khawatir. Karena kalau pas kita sakit panasnya dari cabai saja dirasakan. Tapi kalau kita nggak sakit saja, kalau makan pedas kan panas juga di perut. Iya. Nah itu wajar. Terus kalau umpama kita pantang makan juga nggak sembuh-sembuh, kita nggak pantang sakitnya begini-begini saja, udah makan aja, nggak usah takut, itu aman. Nanti kurus badannya. Nah, saya kurus banget ini, Ya. karena terlalu banyak yang dipantau, Ya, terlalu ya. banyak ditakutin. Ya, ini 3 ini aja yang harus pantang. Yang lain itu Dan makan itu aja. kalau dimatangin boleh ya untuk paya sama pisang. Ya kalau sudah dimasak silahkan, boleh. Ya, yang belum dimasak aja yang saya larang. Gitu aja. Iya, Terima kasih. iya sama-sama. Terus nomor 3, Saya nomornya mana Bapak? dan saya Oh udah, ya. Terus sama saya ya hampir sama sih karena makan langsung nyesek aja berapa Iya. sekitar berapa setengah jam lah taruh. Ya, setengah jam. Nah, langsung berasa juga gitu. Iya. Dan itu penuh juga begitu tenggorokan kadang panas ganjel juga. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pakai nomor Andrea. Oh iya. Iya. Kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah hidungnya itu pak kadang-kadang mampet sebelah bergantian. Ya, mampet tapi nggak keluar lendir. gitu Nggak kan. keluar lendir, Iya, betul. iya. Heeh. Terus sering pandangan buram. Pandangan sih enggak Enggak, pernah. telinga juga enggak. Enggak, agak kalau digini-gini agak puyeng. Ya, Heeh. ya. Terus mudah masuk angin. Iya betul. Ya. Sering Ya, kalau kaki tangan nggak dingin, nggak sering kesemutan. jangan dingin kalau itu kadang-kadang paling malam doang tuh. Ya, cuma malam saja. Itu aja kalau paling udah mulai mendekati Iya, pagi ya. betul. Ya, itu wajar, itu nggak apa-apa. Ya cuma kalau kayak gitu itu cuma serangan gas saja itu. Iya. Nah, insya Allah kalau yang sakitnya seperti ini ya nggak nyampe banyak tuh, paling ambil yang gitu aja yang isi 30, insya Allah udah sembuh. Amin. Iya. Udah berapa lama sakit? Baru. Saya hampir 5 bulan seperti dirawat juga pak. Iya, 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 karena takut ya. Iya, Iya. cuma sih kadang-kadang Iya. udah kalau begitu pikirannya macam-macam. Iya, 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 iya. Terus nomor 4-nya? Saya Kenapa itu? udah mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Ya, Ya karena itu seperti yang saya lihat di YouTube Bapak ya, yang dirasakan yang itu apa? dirasakan ya ini lambungnya. Ya, lambungnya kenapa? Perih atau ini? Suka kembung, Ya. suka debar juga, kadang Debar. lemas. Ya. Terus kaki juga suka kebas. Iya, kebas sama dingin. Sama dingin, Ya. apalagi kalau lagi pas kambuh Iya. rasanya kayaknya Ya. kayak berhenti darah Ya. itu Ya, ya. harus dikerik, harus di Ya, terus apa? Pandangannya agak buram. pandangannya agak kadang-kadang agak berat, Ya. suka denging. Ya, daging telinga sempoyongan. Iya, terus sama nggak bisa tidur. Ya, kalau makan juga suka nyangkut. Kayak Pokoknya makan nelen itu lama gitu masuk ke dalamnya. kalau masuk ke dalamnya sih enggak Lancar, enggak ganjel juga enggak. suka ini Ya. di sini Ya. tuh harus dikerik kalau di Iya, iya, iya. Nanti kalau ibu pas mau makan ditekan-tekan gini dulu sampai sendawa terus. Kalau sudah mulai sering sendawa terus, nah itu ibu makan langsung lancar, enak. Makasih ya, Pak. Ya, semoga lekas sembuh. terus sama Ya. ini itu pas di sini
buruk. Iya, mimpinya buruk terus. Mimpinya ketemu yang meninggal, Iya. dengar orang meninggal, udah takut, saya Iya. nggak berani apa. Ya, terus takut dengar apa berita meninggal juga udah. Iya, takut Ya, berita ya, meninggal, terus sama. ya, Jadi ada teman meninggal, bukannya apa aja, dulu saya nggak berani. ya, ya, nggak berani nengok ya. Nggak berani nengok. Ya, itu apa namanya di organ tadi ini terserah dia. Terus yang debar-debar itu sama sering mimpi ketemu orang meninggal. Ini empedu sama lambung itu kekuatan kerjanya ini sudah mulai normal karena mengimbangi kerjanya organ hati tadi. Karena organ hati tadi yang masalah. Nah, tapi karena ikut lemah ngerjain apa membantu kerjanya organ hati tadi, karena ikut lemah akhirnya benar-benar lemah. Nah, keluarkan sensasinya seperti debar-debar, mudah kaget, mimpi buruk atau mimpi ketemu orang meninggal itu, Iya, telinga denging. Jadi kayaknya bayangan tuh orang-orang yang udah pada meninggal Ya. tuh kok pada kelihatan gitu, pada Ya, ke. cuman ibu nggak usah takut lagi, ya. Itu cuman perasaan ibu saja, bayangannya itu yang bikin mimpi juga itu karena berhubungan dengan organ itu. Jadi kalau umpama kita takut meninggal juga, nggak usah takut. Itu bukan, ini memang semua orang yang sakit seperti ini semua takut meninggal. Terus banyak yang ketakutan umpama melihat bendera kuning atau ada orang apa ngasih kabar meninggal aja, kita langsung debar-debar, kaget, Iya. takut, ya. Karena dulu saya begitu sampai parah juga, alhamdulillah sehat juga sekarang akhirnya. Ya, itu cuman perasaan saja. Cuman kadang ini BAB juga kan biasanya kalau pagi habis minum itu langsung BAB. Ya, Sekarang tuh jadi nggak jarang gitu. nggak tentu gitu. Ya, kalau nggak tentu nggak usah jadi pikiran kalau masalah BAB. Kalau pas sakit gini kan makan juga agak sedikit. Iya. Nah, karena makanannya sedikit, yang diserap sedikit, ampas juga sedikit, ya otomatis nggak akan BAB. Bisa 3 hari, bisa 4 hari. Itu juga nggak masalah, nggak usah takut, aman. Terus apa? kita juga ngikutin saran dokter, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi kita makan tuh jadi apa yang saya makan gitu. Ya. Jadi suka. Udah kalau makan apa saja sama apa pantangannya cuma pisang, pepaya, kacang tanah itu saja. Kalau yang lain makan saja. Paling umpama ibu kena reaksi agak begah itu sebentar. Kalau lambung ini udah banyak gas kita makan, otomatis kan tambah begah. Itu bukan yang bikin makanan yang bikin begah, tidak. Karena gasnya tidak keluar, kita tambahin makanan kan lambung jadi tambah membesar. Nah itu akhirnya begah. Tapi nanti saat makanan sudah masuk ke dalam usus, ya udah begahnya hilang lagi, normal lagi. Jadi nggak usah takut dengan makanan. Makanan nggak ada yang membuat sakit, itu nggak ada. Semoga. Ya, Jadi cuman udah- kalau pisang, pepaya, kacang tanah itu saya larang. Kenapa? Karena itu juga menimbulkan gasnya yang luar biasa. Nah itu yang saya larang. Nah itu kalau apa? Nah, pepaya ini kan apa getahnya yang bahaya. Nah kebanyakan kan sekarang kan apa pepaya itu kan ngambilnya masih mentah dipetik, Kemarin nanti dikarbit. saya kebanyakan makan pepaya terus karena kata dokter Iya. pepaya, melon, apa. Ya itu bagus buat pencernaan gitu kan. Iya. Kan selama ini tahunya pencernaan ini kan lambung. Lambung ini nggak mencerna makanan, cuman menampung makanan. Yang mencerna yang mulut itu. Makanya kalau ibu makan bayam utuh, nanti keluarnya utuh. Kita makan kedelai, ketelen utuh juga keluar utuh. Nah itu karena nggak ada pencernaan. Jadi ibu nggak usah khawatir. Jadi apa itu tinggal saja. Nah pencernaan karena di mulut tadi, kita nggak usah takut dengan lambungnya. Lambungnya insya Allah itu nggak apa-apa, aman. Jadi nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Semoga saja Iya. di sini bisa. Ya, insya Allah. Jadi saya udah 13 kali ke dokter, Iya, nggak ketemu obatnya. terus dokternya itu udah 7 dokter. Ya, jadi nggak usah khawatir. Iya. Ya, terus kalau seumpama ini jangan takut ya saya ceritakan meninggal ini. Meninggal itu kan kita pertama kita akan dikasih waktu ya. Jadi penyakit nggak ada yang membuat meninggal. Nah, cuman kita itu dikasih waktu. Makanya kalau ada dengar orang yang meninggal atau sakit asam lambung atau sakit jantung meninggal, kita jangan takut atau nyalahkan jantung itu yang membuat meninggal atau asam lambung itu. Saatnya kita meninggal kan masih sakit jantung atau asam lambung tadi. Karena meninggal sudah ada ketentuan. Kapan meninggalnya sudah ditentukan kita. Tinggal kita nunggu waktu saja. Cuman sakit yang seperti ini belum meninggal. Saya dulu 4 tahun setengah ngerasain persis dengan ibu itu. Cuman saya lebih parah, jauh lebih parah. Nah itu juga sama takut meninggal, tapi ternyata ya nggak meninggal. Sampai sekarang hidup. Nah itu makanya kita jangan takut ke situ. Terus kedua,
saat kita dikasih apa namanya rasa takut meninggal tadi kan kita dikasih waktu tobat kita diterima sebelum sampai kerongkongan. Iya. Nah saat kita takut meninggal udah tobat aja itu lebih dekat sama Allah, rasa apa sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya pelan-pelan. Nah itu saya mulai mengenal itu waktu itu karena saya diusir istri. Nah itu mulai kan saya sendirian ya di kos itu. Setiap takut ya udah saya cuman berdoa saja sama Allah gitu. Jadi itu minta tobat kalau sekarang saya mati paling enggak saya dihapus dosanya. Itu pikirannya gitu aja. Tapi alhamdulillah malah kasih obatnya dan sembuh. Nah ternyata saya dikasih sakit itu hikmahnya bisa ngobati ibu semuanya nanti insya Allah. Ya, nanti minta obatnya yang kapsul saja.